Mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat. Dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Setahu saya, riwayat Imam Ahmad hadis Hasan, sanadnya Hasan. Kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau. Dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan? Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan. Tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan? Maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah, gitu kan? Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan? Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya. Orang ini syirik atau enggak ya? Atau dia buat kesalahan atau enggak? Kita nggak tahu. Maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan? Tapi kalau kita nggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah? Seperti antara pengemis dan pengamen. Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan. Itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana, sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja. Kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ. Artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali. Memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah. Kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya, itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya. Dengan cara tetap $1.500. Allah alam, setahu saya tidak ada celah salah di sini. Boleh-boleh saja. Ya, dia mempermudah orang untuk ibadah. Ya, itu setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan, contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air, untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Anda tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua, untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program, Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana. Di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya.
Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya. Sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti. Bisa nggak? Dia bilang, baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung. Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk. Gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita. Dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu. Dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya gitu kan, seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh antum kumpulin program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah ini yang nggak boleh gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ insya Allah nggak apa-apa.